Halo semua, perkenalkan nama saya Agnes Anastasia Putri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah paper nih. Di sini udah saya pegang nih papernya. Jadi paper ini berjudul Sentimen Analisis Kota Tegal berbasis aspek menggunakan algoritma Naive Bayes. Sebelum masuk ke sana, jadi saya ingin memulai terlebih dahulu nih. Jadi paper ini sudah dipublish di sebuah Jurnal Infomatek, Jurnal Informatika Manajemen dan Teknologi, volume 26, nomor 1 Juni 2024. Jadi jurnal ini sudah dikategorikan golongan Sinta 4, dan paper ini ditulis oleh Novita Fitria Putri, Muhammad Fikri Hidayatullah, dan Dwi Intan Afida. Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Indonesia. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang. Dari judulnya ada Sentimen Analisis Kota Tegal berbasis aspek menggunakan algoritma Naive Bayes. Dari judulnya sendiri kita ada dapat 3 poin. Yang pertama itu mengapa Kota Tegal, mengapa analisis sentimen, dan selanjutnya adalah mengapa Naive Bayes. 3 pertanyaan itu akan kita jawab di review kali ini. Jadi yang pertama, mengapa sih Kota Tegal yang dipilih? Jadi Kota Tegal itu merupakan kota di Jawa Tengah yang sedang mengembangkan layanan publik menggunakan email resmi pemerintah sebagai sarana komunikasi masyarakat. Nah, masyarakat itu tapi banyak yang belum terbiasa menggunakan email karena nggak adanya panduan yang jelas dari pihak pemerintah. Jadi masyarakat lebih aktif menyampaikan pendapat atau keluhannya itu melalui Twitter. Kota Tegal sendiri itu jadi cocok dijadikan objek penelitian berbasis analisis media sosial karena kasusnya yang tadi. Kemudian, kenapa sih sentimen analisis? Jadi di sini pemerintah itu kesulitan memberikan tanggapan karena banyaknya opini. Jadi analisis sentimen itu akan membantu mengelompokkan opini-opini yang tadi di Twitter itu berdasarkan beberapa aspek. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama wisata, pendidikan, layanan publik, dan kuliner. Jadi analisis sentimen ini digunakan untuk menentukan apakah opini yang dibicarakan itu positif atau negatif. Jadi hal itu berguna untuk pemerintah memahami opini publik secara tematik, kemudian menyusun respon yang lebih terarah, kemudian meningkatkan pelayanan dari pemerintah juga. Selanjutnya rumusan masalah. Jadi di sini saya ada 3 hal yang bisa kita ambil rumusan masalahnya. Gimana sih cara mengklasifikasikan opini masyarakat Tegal secara otomatis ke dalam 4 aspek tadi, wisata, pendidikan, layanan publik, dan kuliner menggunakan algoritma machine learning. Kemudian gimana sih cara menentukan apakah opini yang diperoleh dari Twitter itu positif atau negatif terhadap masing-masing aspek. Yang ketiga, seberapa baik sih algoritma dan performa dari Naive Bayes itu dalam mengklasifikasikan aspek dan sentimen opini masyarakat tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian. Ada 3 tujuan juga. Yang pertama, mengembangkan sebuah aplikasi klasifikasi opini masyarakat Kota Tegal berbasis aspek menggunakan algoritma Naive Bayes. Yang kedua, menentukan sentimen dari setiap opini yang diklasifikasikan, yaitu apakah opini tersebut positif atau negatif tadi. Yang ketiga, memberikan informasi spesifik dan tematik kepada pemerintah agar pemerintah bisa menanggapi masukan masyarakatnya dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian metodologi penelitian, pengumpulan data. Di sini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama itu sumber data. Sumber datanya itu diambil dari media sosial Twitter dengan metodenya yaitu crawling. Jadi data ini dikumpulkan dari periode Januari sampai Desember 2022 dengan jumlah data sebanyak 3.154 tweet dalam bahasa Indonesia. Aspek klasifikasinya tadi ada 4, wisata, fasilitas atau layanan publik, pendidikan, dan kuliner. Kemudian labelisasi data, yaitu dilakukan secara manual berdasarkan kata kunci yang cocok sama aspek tersebut. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian pre-processing tadi. Di sini ada scaffolding, filtering, tokenisasi, stemming, dan stop word removal. Apa sih masing-masing dari itu? Jadi scaffolding itu semua huruf yang ada akan diubah menjadi huruf kecil. Dan filtering sendiri menghapus data duplikat dan tidak relevan. Kemudian dilanjutkan dengan tokenisasi, yang kalimatnya dipecah menjadi kata-kata. Kemudian stemming, kalimat yang tadi dipecah akan dikembalikan ke bentuk dasarnya.
Kemudian stop word removal, di mana kata umum yang tidak bermakna akan dihapus atau dihilangkan. Selanjutnya metodologi penelitian pre-processing text. Jadi di sini bisa dilihat sampel data sebelum dan sesudah case folding. Kemudian pada tabel 3 dapat dilihat sampel data sebelum dan sesudah filtering. Nah, untuk bagian selanjutnya, di sini tabel 4 bisa dilihat sampel data sebelum dan sesudah tokenisasi. Dan tabel 5 sampel data sebelum dan sesudah stemming. Selanjutnya adalah pembobotan teks TF-IDF. Jadi apa sih gunanya TF-IDF ini? Jadi kegunaannya adalah mengubah teks ke dalam bentuk vektor numerik. Tujuannya apa? Agar Navi bias itu lebih mudah menggunakannya karena hasilnya akan berbentuk angka. Selanjutnya training model dan pengklasifikasian. Di sini ada algoritma, pembagian data, oversampling, model yang dibangun, dan penyimpanan model. Algoritmanya menggunakan multinomial Navi bias dengan pembagian data 80% training dan 20% testing. Untuk oversampling, di sini random oversamplernya untuk menyeimbangkan jumlah data pada setiap kelas dalam model aspek. Model yang dibangunnya klasifikasi aspek dan sentimen. Penyimpanan modal menggunakan format pickle untuk implementasi ke sistem. Kemudian coefficient matrix untuk evaluasi model. Di sini ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Berikut adalah rumusnya. Dari rumus yang ada tadi didapat nih hasil pembahasannya yang bisa dilihat pada tabel 7 pengujian model aspek training, tabel 8 pengujian model aspek testing, tabel 9 hasil pengujian model sentimen aspek training, dan tabel 10 hasil pengujian model sentimen aspek testing. Selanjutnya, tabel 11 merupakan hasil pengujian klasifikasi aspek. Di sini ada kategorinya, presisi, recall, dan F1 score. Dengan wisata dengan presisi 94%, recall 86%, F1 score 89%. Pendidikan presisi 85%, recall 74%, F1 score 77%. Fasilitas atau layanan publik presisi 97%, recall 95%, F1 score 96%. Kemudian kuliner presisi 93%, recall 79%, dan F1 score 83%. Selanjutnya tabel 12 yang merupakan hasil pengujian sentimen. Di sini didapatkan bahwa wisata atau hiburan presisinya 98%, dengan recall 98%, dan F1 score juga 98%. Kemudian pendidikan dengan presisi 87% dan recall beserta F1 score-nya dengan nilai 86%. Kemudian ada fasilitas atau layanan publik dengan presisi 89%, recall 82%, dan F1 score 83%. Kemudian untuk kuliner, baik nilai presisi, recall maupun F1 score semuanya 91%. Kemudian dari hasil yang ada, didapatkan bahwa akurasi testing itu cenderung lebih rendah dibandingkan training karena kemungkinan overfitting dan kurangnya variasi data terhadap data pelatihan. Nah, yang kedua, model lebih sensitif terhadap kelas mayoritas ditunjukkan oleh nilai recall yang lebih tinggi daripada presisinya. Selanjutnya, fasilitas atau layanan publik dan kuliner itu merupakan dua aspek dengan performa terbaik. Presisi rendah pada aspek tertentu menunjukkan model itu kesulitan mengenali opini positif ketika datanya nggak seimbang. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi opini masyarakat itu berhasil diklasifikasikan ke dalam 4 aspek: wisata, pendidikan, layanan publik, kuliner. Kemudian sentimen opini itu dapat ditentukan secara otomatis sebagai positif atau negatif, berarti menjawab dari rumusan masalah yang awal. Kemudian model Navi bias itu menunjukkan akurasi tinggi dengan hasilnya hingga 98% pada aspek kuliner.
Navy Bias itu terbukti efektif dan andal untuk klasifikasi aspek dan sentimen dari media sosial. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih.